Kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di pagi hari ini, kami boleh kembali datang bersekutu kepada Engkau. Pada pagi hari ini kami rindu memuji Engkau dengan segenap hati kami. Kami rindu menyembah Engkau dari dalam hati kami. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Tuhan, diberkati ibadah kami. Biarlah segala pengagungan hanya bagi Engkau. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah Engkau, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, Nuhitatamu, kami sembah Engkau. Amin. Nuhitatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, nyanyikan pujian ini dari awal dengan segenap hatimu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdirilah Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri
dengan segenap hati. Sembahlah Dia dengan segenap akal budimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab Kau layak dipuji. Sebab Kau layak disembah Tuhan. Terima kasih. Kami ingin lebih lagi menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran kami. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa langit dan bumi akan memuji Tuhan, bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Oleh sebab itu, kita lebih bersemangat lagi, kita puji Dia, kita naikkan pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yes. Terima kasih. Katakan langit dan bumi, pujilah. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Kau ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Yeay! Kita percaya langit dan bumi puji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Kau ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Naikkan pujian ini dari awal, lebih bersemangat lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamanya Engkau tetap Tuhan
menyertai kami Tuhan, selalu bersamamu Tuhan. Amin. Terima kasih. Holy Spirit. Mari kita katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Katakan, ku rindu setiap waktu. Amin. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Hidupi kebenaran-Mu, Bukan karena kuat, karena Roh-Mu, namun karena ya Yesus. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, ya Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita naikkan ini dari awal. Rindu setiap waktu, ku rindu ya Yesus. setiap waktu. Terima kasih. Hidupi kebenaran-Mu, Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus. Yesus Yang ku pegang teguh. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan, Engkaulah Tuhan, ya Yesus. Engkaulah Tuhan kami Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan. Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan, berdaulat atas hidup, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
tahu hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau persiapkan hati kami, tanah hati kami yang paling subur Tuhan Yesus, untuk ditanami benih-benih firman-Mu Tuhan. Kau berkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Felix Purnomo Tuhan. Kiranya Engkau rapi mulut bibir hamba-Mu, pikiran hamba-Mu Tuhan Yesus, agar yang disampaikan semuanya murni berasal dari Engkau saja Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan Yesus dimenangkan Tuhan Yesus, dapat mengerti isi dari firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudaraku yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Terpujilah nama Tuhan kita yang terus memberikan kepada kita kesehatan, kesentosaan, sehingga ada sukacita yang besar yang kita alami pada hari ini, sehingga kita kembali boleh menikmati kebenaran firman Tuhan untuk bersama-sama kita bertumbuh ke arah Kristus yang ilahi itu. Saudaraku, belakangan hari-hari ini kita dipenuhi dengan informasi mengenai new normal yang beredar di beberapa bangsa, termasuk negara kita Indonesia. Nah saudaraku, apa yang dimaksud dengan new normal atau kenormalan baru? Kenormalan baru ini merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris, yaitu new normal, saudara. Nah, apa itu kenormalan baru? Kenormalan baru merupakan keadaan normal yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, Badan Bahasa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 ini mengharuskan masyarakat harus beradaptasi dengan kenormalan baru. Misalnya saja, harus memakai masker ketika keluar rumah, harus sering mencuci tangan, dan kemudian menjaga jarak secara fisik ketika kita berada di lingkungan yang ramai. Nah saudaraku, new normal atau kenormalan baru ini pada awalnya adalah jargon dalam dunia ekonomi dan bisnis, saudara. Istilah tersebut mengacu pada pembuat kebijakan dunia bahwa ekonomi industri akan kembali ke cara terbaru setelah dihantam krisis keuangan pada tahun 2007-2008. Nah saudaraku, tentu saja sebagai orang percaya yang masih tinggal di tengah-tengah dunia ini, tentu saja kita juga dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan new normal ini. Nah tahukah kita saudaraku sebagai orang percaya bahwa bangsa Israel juga pernah mengalami situasi yang kurang lebih sama, saudara. Beralih dari situasi lama menuju kepada situasi yang baru, dan diperlukan adaptasi yang cukup lama sehingga bangsa Israel ini boleh mengerti dan boleh memahami new normal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Nah pagi hari ini saya beri judul kebenaran firman Tuhan adalah new normal, bercermin dari peristiwa pemberontakan bangsa Israel, berbicara tentang kesetiaan Allah dan sekaligus pembenaran kita. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17-18. Pagi hari ini kita akan banyak sekali membaca kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita akan membuka kembali sejarah tentang peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Saudara, Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, kedua penggalan ayat di atas adalah pembuka dari perikop di dalam kitab Keluaran pasal 13 dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Allah menuntun umatnya. Saudara, konteks dari perikop ini adalah persiapan keluarnya dari bangsa Israel dari tanah perbudakan, yaitu Mesir. Nah, sangat jelas dikatakan bahwa perjalanan bangsa Israel di padang gurun ini adalah inisiatif dari Allah itu sendiri. Tetapi kita juga harus teliti, saudara, bahwa ketika dikatakan di dalam ayat yang ke-18, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Ini
bukanlah pengembaraan Israel di padang gurun selama 40 tahun yang sering kali kita dengar ceritanya, saudara. Nah, kita akan melihat nanti bahwa berputar-putarnya bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun adalah akibat dosa mereka sendiri. Jadi bukan oleh karena rencana Tuhan, saudara. Di sini jelas dikatakan bahwa Allah sendiri yang memutar rute perjalanan Israel. Perjalanan Israel ke tanah perjanjian sebenarnya sangat dekat jikalau melewati jalan negeri orang Filistin, ayat 17, atau yang disebut sebagai way of the land of the Philistine. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah sengaja memutar perjalanan bangsa Israel, saudaraku? Alasannya tidak dijelaskan secara mendetail, tetapi di dalam perikop ini Musa menjelaskan perkataan Allah itu sendiri dalam ayat yang ke-17. Jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudaraku, kita dapat membayangkan bahwa Israel yang baru saja keluar dari Mesir itu ibaratnya masih kanak-kanak secara rohani, saudara. Selama perbudakan di Mesir, bangsa ini belum pernah melihat yang namanya pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan, selain dari ke-10 tulah. Bahkan firman Allah kepada Israel yang menyatakan, "Akulah Tuhan," tidak terlalu digubris oleh mereka. Kitab Keluaran sudah menjelaskan demikian. Kemudian gambaran ini memberikan sebuah penilaian bahwa sesungguhnya Israel tidak mungkin siap untuk menghadapi kesulitan dan bahaya besar yang menanti di hadapan mereka. Mereka pasti akan begitu mudah meninggalkan Allah yang memanggil mereka keluar dari Mesir. Disinilah kita dapat belajar tentang kasih Allah yang seringkali tidak dapat kita selami. Rencana Allah begitu mendetail sehingga Dia tahu jalan mana yang seharusnya dilalui oleh Israel. Tetapi kita juga tidak perlu memiliki pembacaan bahwa Allah mau menghindarkan bangsa Israel dari berbagai kesulitan atau ujian, karena kita akan melihat bahwa di dalam rute yang panjang dan berputar ini pun Israel banyak mengalami ujian, saudaraku. Juga tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam setiap ujian tersebut Israel meneriakkan sungut-sungut mereka di hadapan Allah. Allah begitu mengasihi anak-anaknya yang lemah. Dan justru Allah yang mengasihi mereka yang lemah ini juga adalah Allah yang mau agar mereka bertumbuh melalui ujian-ujian, saudara. Tetapi Allah tahu saat yang tepat untuk memberikan ujian-ujian tersebut. Dia tahu takaran iman anak-anaknya. Allah tidak terlalu cepat dan terlalu lambat. Saudara, bagi Israel, apa yang mereka alami adalah peristiwa yang dapat kita sebut dengan istilah new normal. Ada kalanya Tuhan membawa kita masuk ke dalam ujian yang relatif lebih sederhana atau mudah, saudaraku. Sebelum kita masuk di bawah ujian yang lebih besar atau lebih sulit. Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa new normal Israel adalah baik itu ujian yang mudah atau sulit, Allah mau kita belajar untuk kita bergantung, beriman kepada Dia. Karena kita percaya bahwa kita lemah, kita mudah meninggalkan Dia. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, melalui peristiwa new normal yang dialami oleh Israel pada masa itu, kita akan melihat bagaimana respon Allah ketika Israel masuk ke dalam ujian demi ujian dan sungut-sungut yang diteriakkan mereka di padang gurun. Saya bagi menjadi dua bagian besar, saudara, melalui pembelajaran new normal yang dialami oleh bangsa Israel ini. Yang pertama adalah mengenai perjalanan pertama sekaligus penyataan kasih Allah kepada Israel. Kitab Keluaran pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Saudaraku, ini adalah ujian dan sungut-sungut yang pertama
Ketika Israel baru saja keluar dari tanah Mesir, dan ketika Israel dikejar oleh pasukan Mesir hingga ke tepi Laut Teberau, mereka begitu ketakutan dan memilih untuk berada di Mesir ketimbang mati di padang gurun. Saudaraku, bukankah mereka baru saja melihat peristiwa kekuatan tangan Tuhan yang diacungkan kepada bangsa Mesir melalui 10 tulah? Bukankah mereka seharusnya juga percaya bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir adalah Tuhan yang sama yang akan memimpin perjalanan hidup mereka seterusnya dalam satu kenormalan yang baru? Saudara, kita melihat bahwa Tuhan tidak menghukum Israel yang tidak tahu diri ini. Bahkan Musa mencatat bahwa Tuhan yang berperang bagi Israel dan Israel akan berdiam diri saja. Kejadian pasal 14. Saudara, ujian dan sungut-sungut kedua Israel terjadi setelah mereka menyeberangi Laut Teberau dan kemudian melewati padang gurun Syur. Kitab Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-24. Keluaran pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-24. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudara, persoalan kali ini adalah masalah air. Jutaan manusia yang dipimpin oleh Musa begitu kehausan dan membutuhkan air minum. Tetapi yang mereka temukan di Mara hanyalah air pahit yang tidak dapat dikonsumsi atau diminum. Sekali lagi kita melihat bahwa Tuhan ternyata tidak menghukum Israel yang menjerit-jerit, seolah-olah Tuhan tidak tahu masalah Israel. Justru sebaliknya, Tuhan memberikan sepotong kayu sehingga air di Mara itu menjadi manis dan mereka dapat meminum air yang sama. Saudaraku, ujian dan sungut-sungut yang ketiga berbeda dari yang pertama dan yang kedua. Kitab Keluaran pasal yang ke-16. Kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Di dalam perjalanan mereka di padang gurun Sin, bangsa Israel teringat akan makanan yang dapat mereka nikmati ketika mereka masih berada di tanah Mesir, saudara. Tidak heran Israel begitu rela diperbudak di Mesir, asalkan mereka bisa makan daging dan roti sampai kenyang. Inilah kondisi kehidupan kita. Kita cenderung memilih rela untuk diperbudak oleh dosa, asal kita bisa menikmatinya selagi bisa. Lagi-lagi Tuhan tidak geram dan bahkan tidak menghukum Israel. Allah begitu sabar menghadapi kekanak-kanakan Israel. Bahkan Allah menurunkan mana dan burung puyuh. Allah memberikan roti dan daging untuk dimakan. Bukan daging saja, bukan roti saja, tetapi daging dan roti untuk dimakan oleh orang Israel. Dan mulai saat itulah Tuhan menurunkan mana untuk dimakan oleh bangsa Israel sampai mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan. Kitab Keluaran pasal 17 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Ayatnya yang ke-7, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudaraku, Israel lupa
bahwa sebelumnya Tuhan pernah mengubah air yang pahit menjadi manis sehingga dapat diminum. Kehausan Israel di Rafidim, yaitu di tempat Massa dan Meriba, mengaburkan berkat Tuhan yang pernah mereka terima di masa lampau. Hidup kita yang penuh dengan ujian juga dapat mengaburkan pengenalan kita akan Tuhan yang pernah dan yang sering memberi kita berkat. Sama seperti Israel, bahkan ujian yang berat dapat membawa kita bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita untuk mencobai kesetiaan Tuhan? Saudaraku, begitu mengherankan bahwa sampai saat ini pun Tuhan tidak menghukum atau menindas orang Israel. Ini menarik, saudara. Musa mencatat bahwa sekali lagi Tuhan memberikan air minum dari batu yang dipukul dan kemudian memancarkan air. Melalui peristiwa-peristiwa ini kita dapat belajar bagaimana cara Allah mendidik umatnya, saudara. Dicatat bahwa Israel tiba di Gunung Sinai setelah 3 bulan keluar dari tanah Mesir. Di tempat inilah bangsa Israel beribadah kepada Tuhan, dan sekaligus kepada mereka diberikan hukum Taurat serta berbagai jenis peraturan. Saudaraku, kita juga tahu bahwa di tempat yang sama Israel berbuat dosa yang sungguh-sungguh menyakiti hati Tuhan, yaitu ketika mereka membuat dan menyembah anak lembu emas. Kitab Keluaran pasal yang ke-19 sampai 30, ayatnya yang ke-32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Setelah sebelumnya 4 kali dicobai oleh bangsa Israel, kali inilah kemurkaan Tuhan dinyatakan, saudara. Sebanyak kurang lebih 3.000 orang dari bangsa Israel dimatikan oleh Tuhan melalui Bani Lewi yang melayani dia. Saudara, kita dapat belajar bahwa Tuhan menghukum Israel bukan karena dia sudah disakiti berulang-ulang kali, tetapi karena Tuhan memberikan hukumnya yang suci, tetapi masih saja dilanggar oleh Israel. Saudara, kita akan setuju kalau hukuman ini sebenarnya lebih pantas diberikan kepada orang yang sudah tahu apa yang benar dan yang seharusnya dia perbuat, dibandingkan dengan orang yang tidak tahu apa-apa tentang kebenaran. Kita juga akan setuju jikalau seorang kakak yang sudah lebih dewasa dihukum lebih berat dibandingkan adiknya yang masih kecil yang berbuat salah. Memang kedua-duanya salah karena melakukan pelanggaran dan pantas untuk mendapatkan hukuman, tetapi yang sudah mengetahui kebenaran akan diganjar setimpal dengan pengertiannya akan kebenaran yang dilanggar. Saudaraku, begitu juga dengan cara Allah mendidik kita. Semakin kita mengenal dia tidak lagi mendidik kita dengan cara anak kecil. Semakin kita dewasa, semakin kita rohani, dia akan mendidik kita dengan cara yang terkadang justru menyakitkan kita. Tetapi itu semua dilakukan bukan karena dia mendendam dan mau membalaskan semuanya kepada kita. Tidak, saudara. Tetapi karena dia tahu bahwa dia adalah Allah yang penuh kasih adanya. Allah kita bukanlah Allah yang dapat berubah dalam karakter kasihnya. Tetapi kita juga harus sadar bahwa Allah kita bukanlah robot yang hanya bisa berdiam diri saja ketika didukakan oleh umatnya. Allah kita adalah Allah yang relasinya dapat berubah oleh karena keberdosaan kita. Ini juga dibuktikan ketika kita melihat adanya respon Allah terhadap sungut-sungut Israel di dalam perjalanan berikutnya. Saudaraku, itulah peristiwa-peristiwa sungut-sungut yang dilakukan oleh Israel selama perjalanan pertamanya. Nah, yang berikutnya, saudara, yang bagian besar yang kedua adalah perjalanan kedua, sekaligus menjadi penyataan keadilan Allah atas umatnya. Bilangan pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Bilangan pasal yang pertama, ayat
Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Pada satu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Saudaraku, setelah diam selama kurang lebih hampir 2 tahun di Gunung Sinai, Israel melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Tidak berapa lama dari sekolah di Gunung Sinai, Israel kembali lagi mengeluh tentang nasib buruk yang mereka alami di hadapan Tuhan di Tabera. Tetapi di sini kita kembali bisa melihat bahwa ada perubahan respon Tuhan terhadap bangsa Israel yang bersungut-sungut. Allah tidak lagi berdiam diri, tetapi Allah menyatakan murkanya terhadap kedegilan Israel. Meskipun saat itu tidak ada orang yang sampai mati dimakan api oleh Tuhan. Saudara, Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari baca. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudaraku, ini bukanlah pertama kalinya Israel bersungut-sungut tentang makanan. Di benak orang Israel masih muncul angan-angan akan kenikmatan makanan di tanah Mesir. Peristiwa di Kibrot Ta'awa, lagi-lagi bangsa Israel bersungut-sungut akan makanan yang selama ini Tuhan berikan. Mana bagi orang Israel begitu membosankan, dan mengikut Tuhan tidak lebih baik daripada tinggal di Mesir. Tuhan tidak menolak permintaan mereka dan bahkan kembali memberikan burung puyuh kepada orang Israel. Tetapi kali ini, saudara, murka Allah bangkit oleh karena Israel menolak Allah. Tuhan memukul Israel dengan tulah oleh karena kerakusan yang mereka alami, saudara. Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara, peristiwa di Kades Barnea merupakan peristiwa yang sangat terkenal di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel selama ada di padang gurun. Inilah saat di mana 10 pengintai membawa kabar busuk tentang negeri yang dijanjikan oleh Allah. Oleh karena peristiwa inilah, saudara, Israel kemudian harus mengembara 40 tahun di padang gurun. Tuhan tidak mengizinkan orang-orang yang memberontak saat itu untuk masuk ke tanah Kanaan. Justru Tuhan sengaja membuat mereka berputar-putar sehingga generasi yang lama itu kemudian mati, dan lahirlah generasi baru yang akan melihat dan masuk kepada tanah perjanjian. Jikalau dengan sungut-sungut yang sama dulunya Tuhan begitu bersabar, kali ini Allah harus menghukum Israel supaya Israel tahu siapa Allah yang sedang mereka hadapi. Dia bukan hanya Allah yang kasih dan sabar, tetapi juga Allah yang suci serta berkeadilan. Bilangan pasal 14 ayat 18 mengatakan, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia
Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudaraku, pada satu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun. Dan kemudian bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ini ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di situ. Mengapakah kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Saudara, peristiwa di padang gurun Sin ini mirip sekali dengan peristiwa yang ada di Rafidim ketika Israel bersungut-sungut perihal air. Menariknya, kali ini yang mendapatkan hukuman bukan hanya orang-orang Israel, tetapi juga Musa dan Harun, pemimpin Israel pada waktu itu. Musa dan Harun dianggap gagal menjalankan perintah Tuhan, dan kemudian mereka akhirnya dilarang untuk masuk ke tanah Kanaan. Mereka bukannya berbisik kepada bukit batu, tetapi malah memukulnya dengan tongkat. Nampaknya mereka hanya salah menjalankan perintah Tuhan yang sederhana ini. Tetapi hukumannya seolah-olah begitu tidak setimpal. Tetapi begitu jelas dikatakan di ayatnya yang ke-12. Bahwa karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Saudaraku, masalah utamanya bukan pada melanggar perintah yang sederhana atau tidak sederhana. Tetapi pelanggaran atau masalah utamanya terletak oleh karena rasa tidak percaya Musa kepada Allah dan tidak menghormati kekudusan Allah. Di sini kita tidak hanya melihat dosa orang-orang yang dipimpin yaitu Israel, tetapi juga melihat dosa orang-orang yang memimpin yaitu Musa dan Harun. Bagaimana kita memimpin umat Allah yang bersungut-sungut di hadapan kita? Bukankah kita juga harus perlu belajar menyerahkan setiap perkara kepada Allah dan bukan dengan kekuatan dan pengertian kita sendiri? Saudaraku, peristiwa berikutnya yang tercatat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-25, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-14. Ada satu peristiwa lagi, saudara, yang tercatat dalam Bilangan pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelian bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa penyembahan berhala yang kedua yang dilakukan oleh bangsa Israel. Di Sitim, bangsa Israel berzinah dengan perempuan-perempuan Moab yang tidak mengenal Allah, yang membawa orang-orang Israel menyembah kepada Baal Peor. Murka Tuhan bangkit dan kemudian Allah membasmi orang-orang yang berpasangan dengan Baal Peor itu. Sebanyak 24.000 orang mati terkena tulah yang berasal daripada Allah Israel. Saudara, dari pengalaman new normal yang dialami oleh Israel, kita dapat menemukan 3 masalah utama. Semua ini mungkin hanyalah sebagian kecil dari sungut-sungut Israel yang dicatat oleh Musa. Mungkin sekali masih ada banyak sungut-sungut yang tidak dicatat. Tetapi dari sini kita bisa belajar bahwa sungut-sungut yang disebutkan di atas dapat dikategorikan menjadi 3 permasalahan utama. Yang pertama, saudara, dalam peristiwa new normal yang dialami oleh orang Israel, mereka mendambakan kebutuhan jasmani semata. Air, roti, daging, burung puyuh menjadi lambang Israel yang tidak percaya akan
proses pemeliharaan Tuhan serta pemenuhan kebutuhan jasmani. Meskipun Allah telah berulang kali memberikan persediaan jasmani yang cukup bagi mereka. Saudara, sungut-sungut Israel yang berulang-ulang mengenai hal-hal yang bersifat jasmani ini seolah-olah menganggap bahwa Allah tidak tahu, bahwa Allah tidak mencukupkan kebutuhan Israel. Kita tahu, saudara, tentu Tuhan tidak selalu memberikan apa yang Israel inginkan, tetapi Allah selalu memberikan apa yang Israel perlukan. Di dalam fase persiapan masuk kepada kenormalan yang baru, saudaraku, mari kita belajar dari peristiwa yang dialami oleh orang-orang Israel. Kebutuhan jasmani itu penting, tetapi kebutuhan jasmani itu tidak melulu harus ada di posisi teratas dalam skala prioritas kita. Asal kita percaya kepada Tuhan, asal kita taat kepada Tuhan, Allah memang seperti yang dilakukan kepada Israel, tidak selalu memberikan apa yang kita mau, tetapi Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Percayalah, saudara, jangan fokuskan diri kita kepada pemenuhan yang bersifat jasmani. Perhatikan juga kerohanian kita, supaya kita tidak berhenti menjadi kanak-kanak rohani saja, tetapi kita masuk kepada level yang baru, masuk kepada step yang baru, yaitu menjadi pribadi yang semakin dewasa kepada Tuhan. Lalu berikutnya, saudara, hal yang kedua yang berkaitan yang kita temukan dari pembelajaran new normal bangsa Israel adalah dalam peristiwa new normal yang mereka alami, orang-orang Israel berusaha untuk mencobai Allah. Keluhan-keluhan Israel akan nasib buruk mereka di padang gurun serta keinginan-keinginan mereka untuk kembali ke Mesir menjadi lambang bahwa Israel sedang mencobai Allah. Seolah-olah Allah tidak tahu apa yang terbaik bagi umatnya. Saudara, ini juga menjadi pelajaran penting bagi kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita, saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah bahwa kita turut dengan jalannya, supaya apa yang ada di hadapan kita, kita tahu Allah sudah berjalan di hadapan kita terlebih dahulu. Allah pasti memberikan yang terbaik bagi setiap umatnya. Tetapi yang sering kali terjadi, yang kita alami seperti orang Israel, kita cenderung melihat apa yang ada di belakang kita. Dulu seperti ini, dulu Allah bertindak seperti ini, dulu aku merasakan seperti ini. Sekarang dalam fase new normal, kok seolah-olah semuanya gelap, seolah-olah semuanya menakutkan. Saudaraku, jangan pernah mencobai Allah dengan cara engkau mengingat-ingat peristiwa apa yang pernah engkau alami di masa lalumu. Tapi mari fokuskan dirimu, engkau percaya kepada Allah bahwa Dia sanggup membuka jalan yang tertutup di hadapan kita. Dia sanggup membuat terang yang besar di tengah-tengah kegelapan yang saat ini kita lihat bersama-sama. Saudaraku, jangan sampai mencobai Allah dalam fase new normal yang akan kita hadapi ke depan. Lalu yang berikutnya adalah bahwa Israel menyembah kepada Allah yang salah. Proses pada fase new normal yang dialami oleh orang Israel menimbulkan mereka justru menyembah kepada Allah yang salah. Buktinya apa, saudara? Penyembahan kepada anak lembu emas dan penyembahan kepada Baal Peor menjadi lambang Israel yang bodoh, sekaligus tidak tahu siapa yang harus mereka sembah. Padahal sudah begitu jelas bahwa Allah lah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Allah lah yang menjamin kehidupan mereka, yang kepadanya Israel harus menyembah. Saudara, 3 masalah utama ini sesungguhnya juga menjadi masalah yang kita miliki. Ketidakpercayaan Israel melambangkan ketidakpercayaan kita. Kedegilan Israel melambangkan kedegilan kita. Kebodohan Israel sekaligus juga menjadi lambang kebodohan kita. Saudara, Israel tidak belajar akan kesetiaan Allah yang sudah memimpin perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Israel juga tidak mengingat bahwa ujian demi ujian yang mereka hadapi adalah bertujuan supaya mereka dapat belajar bergantung kepada Allah. Nah, sama seperti Israel yang diuji di padang gurun,
Tidakkah Tuhan kita, Yesus Kristus pun melewati beberapa pencobaan di padang gurun? Saudara, Kristus dicobai bukan semata-mata untuk mempersiapkan dirinya masuk ke dalam dunia pelayanan yang dikehendaki oleh Bapaknya, tetapi sesungguhnya juga untuk menggenapi apa yang tidak mampu dikerjakan oleh Israel. Penggenapan ini perlu sehingga melalui ketaatan Kristus yang sempurna, Kristus dapat menjadi juru selamat tidak hanya bagi Israel, tetapi bagi kita semua, segenap bangsa di dunia ini. Kita mengingat bahwa Kristus pun pernah mengalami hal serupa yang dialami oleh bangsa Israel. Namun bedanya, Kristus berhasil taat dan menjalankan kehendak Bapa, sementara Israel tidak. Injil Matius pasal 4 ayat 1-10 mencatat tentang peristiwa Yesus yang dicobai di padang gurun, dan jawaban Yesus terhadap pencobaan-pencobaan yang dialaminya menjadi sebuah penggenapan akan apa yang tidak mampu dijalankan oleh Israel. Yang pertama, ayat yang keempat, saudara, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu yang berikutnya, yang kedua, ayat yang ke-7, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu yang terakhir di ayatnya yang ke-10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, kita bisa melihat paralel dari apa yang dialami oleh Israel dan Yesus. Melalui ketaatan Yesus, ketiga permasalahan utama Israel dibayar lunas. Dan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita dapat belajar bahwa Israel tidak mampu berlaku setia, tetapi Yesus setia menjalankan setiap kehendak Bapa. Dan kitalah gambaran Israel yang tidak setia itu, saudara, tetapi yang tetap dikasihi oleh Allah. Saudara, saya mengerti situasi yang sedang kita hadapi berkenaan dengan wabah COVID-19 yang nantinya akan membuat kita melakukan banyak penyesuaian dalam beraktivitas. Saya tahu ini adalah fase atau tahapan yang sama sekali baru bagi kehidupan kita. Belajar dari proses new normal yang dialami oleh Israel, agar kita senantiasa dapat menikmati kemurahan, kasih, serta keadilan Tuhan. Maka janganlah kita memfokuskan kehidupan kita kepada perkara-perkara jasmani saja. Pentingkan juga, pikirkan juga, kerjakan juga perkara-perkara rohani. Janganlah kita dalam suasana seperti ini justru bertindak untuk mencobai Tuhan, tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang adil, yang tidak akan pernah membiarkan setiap anak-anaknya terlunta-lunta. Dan yang terakhir, dan janganlah kita memalingkan wajah dan justru percaya serta menyembah kepada Allah yang salah, seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Saudaraku, tetap tegar, tetap percaya, pasrahkan semuanya kepada Allah yang hidup, sebab Dia adalah pribadi yang sangat dapat kita andalkan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengerjakan tuntunan Allah dengan setia akan segala perintah Allah yang tidak mampu dan tidak akan pernah sanggup kita kerjakan dengan sempurna, demi pembenaran kita, demi keselamatan kita. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Allah yang baru saja kami dengar bersama-sama. Ada kekurangan yang kami miliki, Tuhan. Ada kelemahan sebagai manusia yang kami miliki. Kami cenderung melihat apa yang baik yang terjadi di masa lampau kami, sekalipun itu menyakitkan kami, sekalipun itu tidak yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Seringkali kami mencobai Allah dengan memperkatakan apakah Tuhan ada di tengah-tengah kami ketika kami sedang mengalami permasalahan, ketika kami sedang mengalami badai permasalahan hidup. Seringkali kami mencobai Tuhan, seringkali kami menyembah kepada hal-hal yang bersifat semu, kepada hal-hal yang tidak bisa menolong dan menyelamatkan kehidupan kami. Oleh sebab itu ampuni kami ya Bapa di surga, tapi berikan kepada kami roh yang baru, hati yang baru, dan gairah yang baru untuk kami terus melayani Tuhan, untuk kami terus menyembah Tuhan. Sebab kami tahu, kami percaya, ketika kami percaya dan beriman kepada Tuhan, Tuhan yang menjamin hidup kami menjadi selamat dan sentosa. Walaupun di tengah
tengah-tengah wabah COVID-19 yang tidak kunjung selesai menerpa kondisi bangsa kami. Tetapi kami percaya jikalau sebagai umat Tuhan kami tunduk, kami percaya, kami berserah kepada Tuhan. Tuhan beri yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kepada kami iman yang kuat untuk kami terus memandang kepada kemuliaan dan kemurahan Tuhan. Tidak ada Allah lain, tidak ada pribadi lain yang dapat kami andalkan kecuali hanya Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus itu sajalah yang akan membawa kami keluar dari mara bahaya ini dan membawa kami masuk kepada tanah perjanjian, tanah di mana penuh dengan segala kemakmuran, tanah yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Di situ Allah tinggal, di situ pun juga kami berada. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Tidak pernah berhenti kami berdoa untuk kebaikan dan kemuliaan bangsa kami Tuhan. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, bangsa kami akan mengadakan new normal untuk dilakukan di banyak provinsi, banyak kota, banyak kabupaten di negeri ini. Tuhan berkati proses new normal yang harus dialami oleh umat Tuhan, oleh banyak umat Tuhan di tanah negeri ini Tuhan. Biarlah kami boleh bercepat beradaptasi dan biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan dan biarlah segera tangan kemurahan Tuhan itulah yang akan melepaskan, membebaskan bangsa kami keluar dari jerat wabah COVID-19 ini. Kami tetap percaya kepada kedaulatan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang buruk, Allah tetap bekerja untuk menghasilkan yang terbaik bagi setiap orang-orang yang percaya dan yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Engkau berkati seluruh pemirsa channel YouTube GSCA Pintu Anugerah dimanapun mereka berada, baik yang ada di Kalimantan Tengah maupun yang ada di luar Kalimantan Tengah. Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka semuanya kuat, tegar, bergairah untuk menghadapi fase kehidupan yang baru yang tidak pernah kami alami sebelumnya. Sebab kami percaya, kami selamat, kami hidup, kami berjalan bersama dengan Allah yang menjamin keselamatan dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kami percaya ke depan Tuhan akan mengerjakan banyak hal, banyak perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kami. Sebelum kami meninggalkan ibadah ini, kami percaya di dalam setiap peribadatan selalu mendatangkan berkat yang terbaik bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang percaya kepada Engkau. Sebagai orang-orang percaya, kami mengangkat kedua tangan kami, mengarahkan hati kami, sebab kami percaya kami tidak bisa hidup jikalau bukan Tuhan yang memberkati kami. Saudaraku, diberkatilah engkau yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang tekun, yang setia mengerjakan setiap kebenaran firman Tuhan. Maka berkat kesejahteraan Allah Tuhan berikan dalam kehidupan engkau. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang sempurna. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah setiap pergumulan-pergumulanmu. Tuhan hadir membawakan pertolongan yang luar biasa dalam setiap pergumulan-pergumulanmu. Diberkatilah pendidikanmu. Diberkatilah setiap usaha dagang, usaha jasamu. Diberkatilah sawah ladangmu. Diberkatilah apa yang dikerjakan oleh tangan-tanganmu menjadi berhasil. Berkat ini engkau terima, engkau bawa pulang serta bersama-sama dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekaliannya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua menjemput kita dalam kesukaannya yang besar. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah